Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi kebun berkah, yaitu channel yang menginformasikan kepada sahabat-sahabat semua tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu merupakan suatu pelatihan kepada anak-anak usia PAUD atau 4 tahun sampai dengan usia 19 tahun terkait tentang robotika, coding, animasi, dan web programming. Silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang ingin meningkatkan keahliannya ataupun sekedar hobi terkait 4 hal tadi, bisa menghubungi Sukarobot Academy Bogor yang kontak maupun alamat kantornya bisa dilihat di deskripsi video ini ya. Channel ini juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani-petani yang sudah bergabung di kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, ini sudah bulan Agustus ya, awal Agustus, tidak terasa sudah hampir 1 tahun ya di tahun 2025 ini ya. Kita masih berbicara tentang podcast mingguan terkait tentang OPT, organisme pengganggu tanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman yang kita kembangkan dengan ramah lingkungan yang terbuat dari bahan-bahan nabati, bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan ya, sahabat kebun berkah. Beberapa minggu yang lalu kita sudah menjelaskan ya, memaparkan beberapa tanaman yang bisa dijadikan sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman ya. Sekarang kita juga masih membicarakan hal yang serupa, cuman nama tanamannya berbeda. Kali ini kita akan membicarakan tanaman kelor ya. Dan buku yang kami gunakan juga masih sama ya, buku dengan judul Tumbuhan Bahan Pestisida Nabati dan Cara Pembuatannya untuk Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT ya, atau tanaman, yang ditulis oleh Wiwin Setiawati, Rini Murtiningsih, Neni Guniani, dan Tati Rubiati ya. Buku ini diterbitkan oleh Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2008 ya. Sudah lama sekali, dan badan penelitian ini juga sudah dilebur menjadi satu ya, dengan nama Badan BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional ya. Ya, kita coba ya tanaman kelor ini. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, siapa yang tidak tahu tentang tanaman kelor ya? Dan sahabat-sahabat kebun berkah mungkin sudah paham ya tentang kelor ini, tapi mungkin juga ada yang belum ya. Kelor ini selain daunnya bisa kita masak menjadi sayuran, ternyata memang ada fungsi lain, yaitu sebagai pestisida nabati. Untuk lebih mengenal kelor, mari kita coba terangkan terkait tentang klasifikasi tanaman kelor ini. Kelor memiliki nama klasifikasi berdasarkan taksonominya, yaitu divisinya adalah Spermatophyta, subdivisinya adalah Angiospermae, kelasnya adalah Dicotyledonae, bangsanya adalah Brassicales, sukunya adalah Moringaceae,
marganya Moringa dan spesiesnya adalah Moringa oleifera ya. Moringa oleifera. Dan ada beberapa nama sinonim ya dari Moringa ini, yaitu Moringa ptericosperma ya. Dari Moringa oleifera memiliki sinonim Moringa ptericosperma. Nama umumnya kelor ya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai horse radish spray ya. Dan memiliki nama-nama lain di daerah, terutama di Indonesia. Aceh memberi nama murong, kelor Melayu ya, Munggai Minangkabau, kilor Lampung, Sunda juga menamainya dengan kelor, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur atau sekitarnya ya, juga menamainya dengan kelor. Madura menamainya dengan Maronggi. Bima, Nusa Tenggara Barat menamainya dengan Parongge. Sumba menamainya dengan Kawona. Buru namanya dengan Kirol. Dan Ternate menamainya dengan Kelo. Adapun ciri-ciri dari tanaman kelor ini adalah pohonnya tinggi ya, kira-kira sampai dengan 7 sampai 11 meter. Batangnya berkayu, bulat ya, bercabang, berbintik hitam maupun putih kotor ya. Daunnya bersifat majemuk dan panjang. Memiliki panjang daunnya antara 20 sampai 60 cm. Anak daun bentuknya bulat telur, tepinya rata, ujungnya berlekuk, serta menyirip ya. Menyirip ganjil ya. Warnanya hijau. Ciri bunganya adalah bunga majemuk, bentuknya adalah malai, letaknya di ketiak daun. Dan panjangnya kurang lebih 10 sampai 30 cm. Kelopak daunnya berwarna hijau, benang sari dan putik, ukurannya kecil, mahkota berwarna putih, buah bertipe polong, panjangnya 20 sampai 45 cm, berisi 15 sampai 25 biji. Warna biji coklat kehitaman, bijinya bulat, bersayap 3, dan memiliki akar tunggang ya, akarnya bersifat tunggang. Dan penyebaran dari pohon kelor ini mulai dari India sampai dengan kawasan-kawasan lain dan sampai juga di Indonesia. Tanaman ini atau pohon ini dapat tumbuh di dataran rendah sampai dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun kandungan kimia dari tanaman kelor ini, akar, daun dan kulit dan batang kelor mengandung zat saponin dan zat polifenol. Sedangkan kulit batangnya mengandung alkaloida serta daunnya mengandung minyak atsiri. Adapun bagian tanaman yang digunakan untuk bahan fungisida ataupun pestisida nabati adalah bagian daun ya, sahabat kebun berkah. Jadi yang digunakan sebagai bahan pestisida, terutama nih fungisida ya, adalah daunnya ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun cara membuatnya ya, dari bahan daun tadi ya, maka kita ekstrak ya, cara ekstrak daun kelor ya untuk digunakan sebagai bahan fungisida.
Bahan dan alat yang digunakan adalah daun kelor ya, kurang lebih 5 kg, ada air 15 liter, pisau, alat penumbuk ataupun blender, dan saringan. Saringan ini digunakan untuk memisah antara daun ya dan airnya ya, nanti sisa-sisa daun dan airnya. Adapun cara pembuatannya, daun kelor dicuci sampai bersih, kemudian dicacah ataupun ditumbuk sampai halus ataupun di blender ya. Di blender sampai halus. Lalu tuangkan air dan rendam selama 24 jam atau selama 1 hari ya, kemudian kita saring. Kita pisahkan antara air dan sisa-sisa daun atau ampas daunnya ya. Cara penggunaannya ya, jadi kita semprot ya, kita semprot pada seluruh bagian tanaman yang terserang ya. Dan penyemprotan ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari. OPT, organisasi pengganggu tanaman sasaran yang bisa dibasmi atau dikendalikan dengan ekstrak daun kelor ini adalah Anthracnose early blight ya, jadi yang menyerang daun ya terutama, ataupun buah ya. Jadi dari Anthracnose ya, early blight di tanaman yang diserang jamur ini, jamur Anthracnose ya, bisa dikendalikan dengan pest fungisida berbahan daun kelor. Ya, demikian sahabat kebun berkah yang bisa kita sampaikan terkait dengan bahan-bahan nabati dari tanaman atau tumbuhan yang bisa digunakan untuk bahan pembuatan pestisida ataupun fungisida. Selamat mencoba dan jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini, ataupun bisa sahabat kebun berkah gabung ya dengan channel Junediono Kebun Berkah. Dan alhamdulillah ya, dari program Ngobiin, ngobrol penuh ide inspiratif, yang biasa dilaksanakan setiap hari Sabtu ataupun Minggu ya, yang rencananya ya, dan akan terus dilaksanakan. Sekarang berbicara terkait tentang kerjasama usaha maupun teknik-teknik budidaya yang akan disampaikan oleh praktisi, dosen, pengusaha maupun petani-petani yang berpengalaman di dalam usahanya. Untuk itu silakan ya sahabat kebun berkah bisa mengikuti ya. Silakan bergabung di grup. Silakan mendaftar ya. Nanti kami usulkan daftarkan di grup tadi. Silakan bisa mendaftar di nomor telepon atau nomor WA 08588835035000. Silakan ya, tapi jangan lupa untuk subscribe, join, dan share channel ini ya, Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.